Selamat datang di Bejo TV channel. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film John Wick Chapter 2. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung kita ke pembahasannya. Lanjut. Film diawali dengan seorang pengendara pria yang dikejar oleh pengendara mobil misterius. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Hingga diakhiri sang pengendara motor pun menabrak mobil yang mengejarnya. Setelah sang pengendara motor terjatuh dan tidak sadarkan diri, pengendara mobil pun turun untuk mengambil sebuah kartu dan pergi meninggalkannya. Scene berpindah ketika si John Wick sudah mengalahkan semua anak buah bos mafia tadi dikarenakan anjing kesayangannya dihabisi dan mobilnya dicuri oleh keponakannya bos mafia tersebut. Setelah masuk ke gudang penyimpanan mobil, John menemukan mobil yang dicuri keponakan si bos mafia tersebut. Tanpa basa-basi, John langsung masuk ke mobil dan mengendarai mobilnya, lantas kabur meninggalkan lokasi tersebut tanpa takut sedikit pun, hingga anak buah bos mafia mulai mengejarnya. Aksi kejar-kejaran anak buah bos mafia dan John tidak semudah yang terbayangkan, sehingga John pun terpojok mobilnya ditabrak oleh anak buah si bos mafia tersebut hingga rusak parah. Nyesek banget. Udah ngambil susah-susah rusak pula. Hingga John nampaknya mulai kesal karena mobil kesayangannya rusak parah. Bukan dan namanya kalau menyerah sebelum perang. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan, hingga dengan kecerdasan si John sebagai pembunuh bayaran, John dapat menjatuhkan sang pengendara motor tersebut. Setelah John berhasil menumbangkan pengendara motor barusan, John langsung masuk ke ruangan bos mafia tersebut. Tapi sayang, di sini si John terjungkal dari mobil karena mobilnya barusan ditabrak oleh taksi anak buah si bos mafia. Dengan ekspresi santainya, John menghajar anak buah bos mafia tanpa rasa takut sedikit pun. Apesnya, John ditabrak mobil dan dipaksa menghadapi dua pria sekaligus. Nyaris hampir ditabrak mobil lagi. Pertarungan 2 vs 1 kembali lagi terulang. Satu orang berhasil dilumpuhkan dan yang satunya lagi terpaksa John mengeluarkan pistol untuk menembak kakinya. Dan ketika si bos mafia mendengar jeritan kesakitan anak buahnya, bos mafia yang kejam, jahat, brutal menjadi ketakutan. Dengan santai dan percaya dirinya, si John masuk ke ruangan si bos mafia dan menuangkan 2 gelas air mineral. Lalu dia memberikan si bos mafia sebagai tanda perdamaian. Setelah lelah dengan pertempuran kemarin, John tidur dengan ditemani seekor anjing. Keesokan paginya, John memanggil tukang servis mobil untuk memperbaiki mobilnya. Setelah pertempuran tadi malam, John membersihkan semua senjata yang diambilnya di ruang bawah tanah. Sekarang John menguburnya kembali dikarenakan John sebenarnya sudah pensiun menjadi pembunuh bayaran. Belum lama dia mengubur senjata, nggak taunya ada tamu. Setelah berjabatan tangan, John mempersilahkan masuk Santino. Di dalam, John sebagai tuan rumah yang baik menawarinya kopi. Setelah berbasa-basi, si Santino ini menyampaikan maksud dan tujuan menemui si John.
dengan menunjukkan benda yang berbentuk seperti koin. Jadi koin ini seperti kontrak ya. Ternyata dulu John mempunyai hutang kepada si Santino, dan John membuat kontrak segel darah kepada si Santino. Ternyata setelah keluar, si Santino mengambil sebuah senjata pelontar, dan seketika itu Santino menembak rumah si John dengan pelontar dan langsung hancur. Setelah si John mendengar bunyi kaca rumahnya pecah, tiba-tiba langsung ada ledakan hingga si John terpental. Setelah puas menghancurkan rumah si John, si Santino ini pergi seperti orang tanpa dosa. Setelah terjadi insiden kebakaran kemarin, John memilih menginap di Hotel Continental. Setelah masuk Hotel Continental, John meminta kepada si penjaga resepsionis hotel untuk bertemu sang manajer hotel. Ketika sudah sedikit berbincang-bincang dengan manajer hotel, sang manajer menjelaskan tentang dua aturan yang tak bisa dilanggar, yaitu dilarang membunuh di area Continental dan setiap segel harus dihormati. Lalu manajer hotel memberikan usulan agar John menerima permintaan si Santino agar perjanjian bisa selesai. Lalu si John bisa bebas membunuh Santino. Kayak gitulah pokoknya. Setelah si John menitipkan anjingnya ke resepsionis hotel, John pergi untuk menemui Santino. Setelah bertemu dan berbahasa-basi dengan Santino, si John diberi misi untuk membunuh saudaranya si Santino sendiri. Alasan si Santino ini ingin membunuh saudaranya dikarenakan sirik dengan jabatan saudara sendiri. Setelah berbincang-bincang dengan Santino, John pergi menggunakan kereta ke tempat penitipan barang dan mengambil barang-barang yang pernah dititipkan dahulu. Setelah dibuka isi koper milik John, ternyata berisi satu set pakaian, pistol, dan emas. Penjaga penitipan barang itu pun memberikan sambutan, "Selamat berburu Tuan Wick." Setibanya John di Continental Roma, John masih diikuti anak buah si Santino. Setelah belanja, John mempersiapkan semua peralatan tempurnya, dari baju, anti peluru, senjata, dan peta lokasi sasarannya. Ya pokoknya John ini pembunuh profesional lah guys. Di sini si John masih terus diawasi anak buah si Santino. Setelah berhasil masuk tanpa ketahuan, John bertemu dengan saudara Santino yang bernama Gianna, dan alangkah kagetnya Gianna ketika John berada di belakangnya. Setelah John berhasil menjalankan misinya, dia tidak sengaja bertemu dengan rekan sesama pembunuh bayaran. Lalu dia dicurigai hingga saling adu tembak. Setelah John kabur, John kini dikejar oleh anak buah Gianna. Adu tembak pun tak terelakkan. Ketika dirasa tugasnya sudah selesai, lagi-lagi John dihianati oleh Santino.